وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه. فدعا ثلاثا في خفاف فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه. كثر الأذى وهو صبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه. ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه. وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأوا مولانا والإن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهانا كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على الولاد. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل يفقهوا قولي انما علم عند الله وانما نذير مبين. الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه متفق عليه بخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman ini? Yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi kalau kemarin yang meriwayatkan hadis ya dari Sayyidina Umar, sekarang dari sahabat Abdullah bin Umar, jadi putra dari Sayyidina Umar. Kalau disebut dua sahabat yang sama-sama sahabat Abdullah ya sahabat, Sayyidina Umar juga sahabat, maka di situ dianjurkan untuk membaca taraddi anhuma, radhiyallahu anhuma. Jadi radhiyallahu anhuma. Siapa anhuma itu? Keduanya itu yaitu Umar, sahabat Abdullah, dan sahabat Umar. Beliau sahabat Abdullah atau putra dari Sayyidina Umar ini Islam ketika berada di Mekah bersama ayahnya yaitu Sayyidina Umar. Sedang beliau masih dalam keadaan kecil. Kemudian bersama-sama hijrah ke Madinah bersama dengan ayahnya. Beliau sahabat Abdullah bin Umar terkenal dengan min fuqaha'is sahabah, termasuk dari sahabat yang ahli fikih, terus juga termasuk sahabat yang zuhud. Beliau haji, melaksanakan ibadah haji 60 kali. Jadi haji 60 kali. Kemudian umrah itu 1000 kali. Umrah 1000 kali. Jadi hajja sittina hajjatan, 60, hanya 60 kali. Wa'tamara alfa umrah hanya 1000 kali. Kalau kali panjenengan kadang setunggal mawon tereng ya. Ya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nakdiraken kula kali panjenengan saged ngelampahi ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Beliau memang termasuk dermawan ya, termasuk dermawan sehingga beliau sering memerdekakan budak ya, bahkan bukan hanya ratusan sampai ribuan. Beliau niku memerdekakan memerdekakan budak. Dia sering memberikan infak, sedekah gitu ya. Memang terkenal sangat loman ya, dermawan. Termasuk dari biografinya, kalau Sayyidina Umar itu kan terkenal dengan pemberani juga, makanya dijulukin Abi Hafiz ya, bapaknya singa kan nggih. Putrane niki nggih sama, singa itu tunduk malahan nggih. Singa itu tunduk kepada siapa? Kepada sahabat Abdullah. Suatu hari annahu kharaja fi ba'di asfarihi. Beliau keluar dalam perjalanannya, fa bainama huwa yasirun id wajada qauman wuqufan. Jadi beliau itu ketika dalam perjalanan kok melihat satu kaum sedang berhenti. Faqal ma li haula'il qaum. Sahabat Abdullah berkata, kenapa itu kaum itu kok berhenti? Qalu, kaum itu matur,
asadun ala thoriq qad akhafahum. Ono macan, ono singa di jalan itu sing apa nakut-nakuti ya, sing beten-beteni. Akhirnya apa? Fanazala anda batihi. Sahabat Abdullah turun dari dari tunggangan itu apa sini, dari kudanya katakan ya, dari kudanya. Kemudian thumma masya ilaihi hatta akhadha bi udhunihi wa nahahu 'anil thariq. Turun dari kudanya, dari tunggangannya itu, kemudian berjalan menghampiri singa tadi, dipegang telinganya, telinga singa itu, terus dikon nopo nyengkli. Nah itu termasuk nopo keistimewaan yang dimiliki oleh sinten sahabat Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alfun wasittu mi'atin wa thalathuna haditsan, 1630 hadis. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah 1630 hadis. Umur beliau 84 tahun. Beliau meninggal di kota Mekah syahid dalam keadaan tawaf di zamannya Hajjaj. Di situ ya, karena memang membangkang mungkin kepada pemerintahan itu, akhirnya menyuruh seseorang untuk memberikan racun. Nah, terus ketika tawaf didesek kena kakinya, itu akhirnya sakit beberapa hari, kemudian meninggal. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasarnya, atas 5 perkara, atas 5 pondasi. Terus kalau kali panjenengan niki kalau betul-betul muslim mengaku Islam, maka 5 pondasi ini harus betul-betul kita kita kerjakan, kita jaga. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama adalah membaca syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas disembah secara benar, secara hak, kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, jumenengi salat, melaksanakan salat, termasuk rukun Islam. Adalah yang kedua, mengerjakan salat yang salat yang 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Maksud iqamis shalah yang dikenaki dengan iqamis shalah, jumenengi salat, itu artinya adalah al-muhafadzatu 'alaiha fi awqatiha ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha. Jadi yang dimaksud iqamis shalah adalah menjaga, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu fi awqatiha, tepat waktu. Tepat waktu artinya tepat waktu apa ya? Zuhur ya dikerjakan zuhur ya, kemudian asar ya dikerjakan asar, bukan kok asar dikerjakan di maghrib, ataupun subuh dikerjakan di waktu duha. Jadi ono duha, ono konoti, itu hak ono konoti, tibai kodok subuh. Nah, ini harus yang kalau kita mau dikatakan iqamis shalah, jumenengi salat tuh ya tepat waktu, tepat waktu serta melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukun daripada salat. Karena nopo para hadirin, terus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala shalawatil khams, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, ya wudu iyo bener, waktunya nggih tepat, ruku sujudnya nggih bener, wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengaku bahwasannya ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebagai hambanya memenuhi kewajiban
Ini adalah haknya Allah, kewajiban bagi kita untuk mengerjakan. Gimana kalau kita bisa menjaga sholat seperti itu? Kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka haram jasadnya ini masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menerangkan tingkatan-tingkatan orang yang melaksanakan sholat, yang akan digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sama kita, ya. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jenengan ini termasuk milih sing pundi, monggo diperhatikan. Idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallin ilal jannah. Jadi pada hari kiamat nanti diperintahkan golongan-golongan dari orang yang sholat itu untuk digiring, tingkatan-tingkatan dari orang yang sholat untuk digiring masuk ke dalam surganya Allah. Fatati awal zumratin kasyamsi. Ada kelompok yang pertama itu seperti sinarnya seperti matahari. Kelompok pertama itu kasyamsi, seperti matahari. Fataqulul malaika, malaikat delok sing koyo ngono iku yo heran. Seraya berkata, "Man antum?" Sopo kowe, ya. Siapa kalian semua golongan ini? Qalu, mereka mengatakan, nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami semua ini adalah orang-orang yang menjaga sholat. Artinya menjaga sholat tadi dikatakan tepat waktu. Qalu, kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana kalian bisa menjaga waktu itu, menjaga sholat itu? Qalu, mereka mengatakan, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Ini kelompok yang pertama yang kayak sinar matahari. Kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami ini mendengar azan sedang kami sudah ada di dalam masjid. Artinya apa? Berarti kelompok ini berangkat ke masjid sebelum adzan. Wudu, sudah wudu lengkap kemudian masuk ke masjid, adzan belum dikumandangkan. Baru setelah ada di dalam masjid kemudian mendengarkan adzan. Ini kelompok yang pertama, zumratul ula. Tsumma ta'ti zumratul ukhra, kemudian datang lagi kelompok yang kedua yang cahayanya kal qamar, seperti rembulan lailatul badri, pada malam purnama. Fataqulul malaika man antum? Sinten panjenengan semua ini? Qalu nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kita semua ini adalah kelompok orang-orang yang selalu menjaga sholat. Qalu kaifa kanat muhafazatukum? Malaikat bertanya lagi, bagaimana kalian ini bisa menjaga sholat? Cara menjaga sholatnya seperti apa? Qalu kunna natawadda' qabla al-waqti thumma nahduru ma'asima'il adzan. Jadi kunna natawadda'u qabla al-waqti, sebelum masuk waktu zuhur kami sudah wudu. Jadi wudu dulu. Kemudian thumma nahduru ma'asima'il adzan. Kemudian ketika di musholla Al-Amin ini sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kami hadir. Nah, ini kelompok yang kedua. Jadi wudu dulu di rumah, si ngenteni adzan sik, engko lek wis adzan aku tak budal. Ini kelompok yang kedua, kal qamar lailatal badri, koyo dini rembulan ana ing malam bulan purnama. Kemudian yang kelompok yang lain, summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakib. Lebih kecil lagi kelompok yang ketiga ini seperti bintang-bintang. Fataqulul malaika man antum? Malaikat berkata, siapa panjenengan semua? Qalu nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami semua ini adalah orang yang menjaga sholat. Qalu kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana kalian bisa menjaga sholat? Qalu kunna natawadda'u ba'dal adzan. Mereka menjawab, kami wudu lek wis adzan. Nah niki. Jadi adzan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah wis adzan rek. Di musholla Kali Jogo wis adzan, musholla Al-Amin wis adzan. Aku tak wudu. Wudu ya, wudu sih, turun budal lagi. Wudu sih baru selesai itu langsung berangkat. Ojo sampai milih nomor piro iki. Nomor pinten nih? Nomor 4 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, budal apa ora iki? Ya gak wudu, ya gak budal, ya
gak nyang nang masjid meneng di ya lek si salat ya gak apa-apa ya. Nah, masih salat ya si mbungku koyo opo gak ngerti aku ya. Kelompok yang ini nanti seperti apa cahayanya gak ngerti ini ya, gak ada terangannya di sini. Yo sing penting si salat aja sampai yo iska wudu gak lapo mari-moro sampai waktunya waktunya habis. Gini ki nopo yang kedua dari rukun Islam ini adalah sholat. Nah ini monggo kalau kali panjenengan berusaha untuk menjaga, karena pertama kali nanti di akhirat yang akan dihisab adalah sholat. Jika amal perbuatan kita ini nopo ketika sholat kita baik, insya Allah seluruh amal perbuatan kita ikut nopo baik. Tapi jika sholat kita rusak ya enggak kita jaga, maka segala amal perbuatan kita juga akan nopo rusak. Yang ketiga wa ita'iz zakat. Nopo memberi zakat. Zakat niku secara bahasa itu arti ini tumbuh berkembang. Arti ini nopo? Tiarani zakat keranten dados sebab fi zukail mal wa numuwihi wa husulil barokah fihi. Dados kula kali panjenengan gadah harta benda ya, kemudian dikeluarkan zakatnya, maka ini akan menyebabkan harta ini akan nopo berkembang dan akan semakin tumbuh berkembang dan juga akan menghasilkan usulil barokah fi, akan semakin barokah. Terus harta yang kita miliki, entah itu yang sudah kewajiban dikeluarkan zakatnya ataupun yang belum ya, nah itu jangan sampai kita ini pesimis ya. Harta yang kita keluarkan nggak akan semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah dan semakin berkah ya. Jadi mana kosomalun min sadaqatin bal falyazdad falyazdad. Jadi akan semakin bertambah bertambah. Nah, sehingga harta yang kita miliki lek kepingin selamat niku kudu dibentengi dengan infak, dengan sedekah. Terus baginda Rasulullah hasinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah. Jadi bentengi harta-harta kalian itu dengan zakat, dan wadawu mardakum gila ana wong loro didelok bisadaqah karo diwehi sedekah. Niki lek ningali tiyang sakit ojo ndelok tok mari ngono mi ditungakno tok muga-muga ndang waras ya nggih. Nggih apik ya, tapi luwih apik malih lek kali sedekah. Jadi hasinu amwalakum bizakah, bentengi harta kula kali panjenengan niku dengan zakat. Kemudian wadawu mardakum bisadaqah. Ana wong loro niku didelok kemudian disukani sedekah. Harta yang kita miliki lek kula kali panjenengan dikeluarkan zakatnya, insya Allah niku aman. Insya Allah nopo aman. Makanya lek harta kadang wonten kene ngapunten dirampok, kebakaran dan lain-lainnya niku perlu nopo, perlu dipertanyakan. Bisa jadi harta itu sudah nyampe satu nisab ya, tapi tidak dikeluarkan nopo zakatnya. Karena terus Kanjeng Nabi madha amalun fi barrin aw bahrin illa min adamiz zakah. Jadi harta itu tidak akan sia-sia ya, tidak akan hilang baik di daratan ataupun di lautan illa min adamiz zakah, kecuali kalau tidak mau berzakat. Niki yang nomor bintan nomor 3, dan yang nomor 4 wahajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Ini bagi yang mampu. Jadi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian yang terakhir wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Kalau dalam riwayat lain puasa Ramadan dulu baru nopo haji ke Baitullah. Rawahu sinten iki? Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعد من أنصافه دنيا القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يسابي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعة أحمد في بهجتنا رضا درعانا وربط به في كل حال حبلنا وحبالا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا ذوي الحقوق طالبا وصانا والحافظين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقبل كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة حبيب عمر بن حفيظ سر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah, pembacaan maulid ya ulamin sudah selesai kita bacakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hajat kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah, hajat dunia dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala usaha kita, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang melimpah ruah. Mudah-mudahan hajat akhirat nantinya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pengumuman untuk besok malam safari maulid yang ke malam yang keempat, insyaallah bertempat di Musholla Al-Fatah Karimun Jawa. Sekali lagi safari maulid besok malam insyaallah bertempat di Musholla Al-Fatah. Kami mohon kepada para bapak, para jamaah, saudara-saudara sekalian kehadirannya semua. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ya Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna
رسولي أمضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حد الحد وآله وصحبه عدد خشي سعدي والحمد لله